Halo, perkenalkan nama saya Angelina Siboro, mahasiswa Universitas Bengkulu. Melalui video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Reza Febri Abadi, MPD. Untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Berdasarkan data Box Publish 2021 menyatakan jumlah anak berkebutuhan khusus yang tercatat menempuh pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB mencapai 144.621 siswa pada tahun ajaran 2020 atau 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.326 anak berkebutuhan khusus berada di jenjang pendidikan formal, yaitu sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi memang betul-betul sangat dibutuhkan dan sangat sebagai solusi. Mengapa? Karena pendidikan inklusi ditujukan untuk melatih kemandirian dan melatih kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam menjalani kehidupannya, sehingga mereka setelah dewasa memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kehidupan yang mereka jalani. Jika tidak ada pendidikan inklusi, ditakutkan anak berkebutuhan khusus tidak memiliki sekolah atau wadah untuk mengekspresikan diri dan melatih kemandirian mereka. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli. Lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat Anda sendiri. Menurut Hildegund Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, ataupun kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat berbakat. Kemudian menurut Stapp and Peck, pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang maupun berat secara penuh di kelas. Berdasarkan dua pengertian di atas yang telah saya sebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan atau pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan secara khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun kondisi-kondisi lain yang tidak sama dengan teman-teman dalam sekelasnya, untuk mendapatkan penyertaan, mendapatkan pelayanan pendidikan secara menyeluruh di sekolah reguler baik SD, SMP, SMU, SMK maupun juga universitas. Kemudian pertanyaan nomor 3 itu jelaskan konsep dasar tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Kemudian ada menurut Muhammad Effendi mendefinisikan bahwa tunanetra itu sebagai kondisi penglihatan di mana anak-anak memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu atau maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi untuk mempergunakan fasilitas pembelajaran yang seperti biasa dilakukan oleh anak-anak normal atau anak-anak yang tidak disabilitas. Kemudian dari sudut pandang medis sendiri, bahwa tunanetra itu memiliki visus 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Adapun klasifikasi faktor penyebab seseorang atau anak mengalami tunanetra itu ada 3. Yang pertama, prenatal terjadi sebelum kelahiran, neonatal saat kelahiran, postnatal setelah kelahiran. Akibat dari tunanetra atau keterbatasan dan ketidakmampuan penglihatan akan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa, seperti tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Kemudian kemampuan mereka untuk berpindah tempat, berinteraksi dengan lingkungannya, dan juga proses pembelajaran bagi anak tunanetra ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memakai prinsip individual prinsip, di mana prinsip ini adalah suatu kondisi guru harus memperhatikan bahwa setiap anak memiliki perbedaan. Setiap anak tunanetra memiliki perbedaan umum seperti mental, fisik, kesehatan, sehingga harus
disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing siswa. Kemudian dari dilihat dari secara prinsip pengalaman bahwa setiap anak siswa tunanetra sangat penting bagi mereka pemahaman yang akan mereka peroleh. Misalnya siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka pelajari. Dengan demikian, strategi pembelajaran guru harus memungkinkan adanya pengalaman langsung terhadap siswa tunanetra terkait materi yang akan mereka pelajari. Kemudian pertanyaan keempat, yang A, perbedaan antara tuli dan tunarungu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tunarungu adalah rusak pendengaran dan dianggap lebih baik halus, sopan, dan formal, sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan terkesan lebih kasar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B, memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa isyarat Bisindo. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat. Perkenalkan, nama saya A N J L Y N A S I B O R O. Umurku 21 tahun. Aku tinggal di B E N G K U L U. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B, memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa isyarat Bisindo. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat. Perkenalkan, nama saya A N J L Y N A S I B O R O. Umurku 21 tahun. Aku tinggal di B E N G K U L U. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 5, bagaimana cara Anda menjadi calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata yang membuat dia sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Ada beberapa pendekatan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mengajar anak berkebutuhan khusus secara khusus untuk anak tunagrahita, yaitu dengan melakukan pembelajaran pendekatan perilaku. Dengan pendekatan perilaku ini menekankan pada pengamatan secara langsung. Kita harus menciptakan suasana nyaman dan secara nyaman untuk mereka anak tunagrahita berinteraksi dan juga proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik sehingga tunagrahita mendapatkan transfer informasi antara guru dengan anak tunagrahita tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 6, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu teman tunadaksa di kampus kita bisa dengan cara ini. Yang pertama, memberikan tumpangan atau bantuan pada lengan atau bahu kita untuk mereka bisa berjalan.
Kemudian kita bisa menyuarakan supaya kampus bisa menyediakan sarana bidang miring atau rem bagi pengguna kursi roda untuk membantu mendorong kursi roda bagi penderita. Kemudian bagi penderita gangguan bicara atau mereka sulit bicara, kita bisa mengkomunikasikan dengan mereka secara singkat dan jelas maksud dan tujuan kita. Kemudian bisa kita tawarkan tempat duduk di dekat pintu. Kemudian jika kita juga bisa menyatakan kepada kampus bahwa untuk menyediakan toilet yang cukup luas dan pintu toilet yang dapat ditarik keluar. Kemudian kita juga bisa menyuarakan untuk memasang fasilitas railing sepanjang dinding jika belum ada di kampus kita. Kemudian soal nomor 7, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi anak tunalaras dikemukakan oleh Rosembera pada tahun 1992 dikelompokkan atas tingkah laku. Yang pertama berisiko tinggi dan tingkah laku berisiko rendah. Anak yang berisiko tinggi disebut hyperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Nah, sedangkan anak yang berisiko rendah sering disebut autisme atau skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras memiliki ciri-ciri atau menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri, kurang dewasa, dan juga agresif. Selain dari pembagian yang tersebut, banyak beberapa tingkah laku anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, kemudian ada penyimpangan seks dan juga lain sebagainya yang biasa dikategorikan sebagai anak tunalaras. Kemudian soal nomor terakhir yaitu nomor 8, jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas. Jika saya sebagai penyandang kebijakan, maka saya akan membuat bus khusus penyandang difabel, kemudian jalur pemandu khusus difabel yaitu guiding block, kemudian fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel, kemudian perpustakaan khusus untuk penyandang tunanetra, kemudian ada lift yang bisa dipakai untuk penyandang difabel, kemudian juga lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas bagi penyandang difabel sehingga memudahkan mereka untuk menggunakan fasilitas di kampus. Kemudian pintu akses khusus penyandang disabilitas. Kemudian juga warming block atau ubin peringatan bermotif bulat atau menggunakan juga warna kontras seperti kuning, jingga, dan warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan. Kemudian yang dapat saya sampaikan untuk jawaban ujian tengah semester pada saat ini, saya ucapkan terima kasih.